Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali sesuatu itu Engkau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan semua susah itu menjadi mudah. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan ucapanku agar mereka paham ucapanku. Ya Allah, berikanlah, lancarkanlah, mudahkanlah, kuatkanlah. Bagi teman-teman semuanya yang saya, Anda semuanya yang rizkinya masih di langit, semoga diturunkan. Yang rizkinya jauh didekatkan, yang rizkinya di bumi dikeluarkan, yang rizkinya haram sucikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rizki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa pergi ke Mekah, Madinah, sisanya bisa membeli rumah, membeli tanah, merintis usaha, mengembangkan usaha, jalan-jalan ke silaturahmi, ke tempat saudara, ke tempat orang tua, ke seluruh Indonesia di tempat yang indah dipandang mata, bila perlu ke Eropa. Yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, yang sedang ta'aruf berjuang untuk mendapatkan jodoh. Semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Di kesempatan live streaming di pagi hari ini, saya tinggal di Sorong, Papua Barat Daya. Jadi teman-teman, memang ada perbedaan waktu antara kami yang tinggal di Indonesia bagian timur, sudah menunjukkan jam 8.41. Ada perbedaan waktu antara teman-teman yang tinggal di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, tetap jaya, baik di darat, laut, bahkan udara. Yang aktivitasnya di jalan, harap hati-hati, konsentrasi, jaga keselamatan Anda dan keselamatan orang lain. Yang aktivitasnya di udara, selamat bertugas. Yang aktivitasnya di kantor, di tempat bekerja, tetap semangat. Semoga hari ini selalu dalam lindungannya. Yang aktivitasnya sama, profesinya sama seperti yang saya tekuni di bidang jasa penata rambut, jasa hairstylist, yang saat ini sedang berkarya di atas kepala. Semoga hari ini pelanggannya rame. Biasa di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu insya Allah pelanggannya itu akan rame ya. Apalagi musim-musim ya, musim mau Natal atau di Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman sambil menunggu customer yang datang, jadi kata-kata hari ini yaitu waktu kita scrolling, waktu kita santai, waktu kita rebahan ya, waktu kita menunda-nunda, ingat ya, ingat di luar sana banyak orang yang gaspol, banyak orang yang berjuang, banyak orang yang tetap semangat, konsisten mengejar mimpi-mimpi mereka ya. Jangan sampai ya kita cuma menjadi seorang penonton, penikmat ya di perjuangan mereka. Mulai saat ini yang masih santai, masih rebahan, masih scrolling, ayo menyegerakan untuk kembali beraktivitas dan pastinya tetap semangat. Teman-teman, seperti yang di judul di kesempatan live streaming di pagi hari ini, yaitu hidup itu tidak semudah ya omong-omongnya seorang motivator ya, seorang motivator. Jadi motivasi itu sangat penting. Motivasi itu ibarat dorongan kita untuk melakukan yang lebih baik ya. Tanpa motivasi kita akan lemah, loyo ya. Jadi kalau kita seandainya punya sesuatu yang membuat kita tidak semangat, maka menyegerakan untuk mencari teman baru, teman-teman semangat, atau buku-buku yang bisa memotivasi diri kita ya. Karena motivasi itu
sangat penting untuk kita ya. Ini saya akan cerita ya, sebuah cerita ya, cerita nyata. Jadi saya sendiri ya, pengalaman saya ketika dulu waktu usia muda itu, saya selalu membaca buku-buku motivasi ya, ketika tak semangat, ketika saat enggak pokoknya saat tidak semangat menghadapi sesuatu, tidak semangat itu langsung menyegerakan untuk buka buku atau scrolling ya, cari motivator-motivator ya, seperti contoh Pak Mario Teguh. Nah, itu selalu saya baca, selalu saya ingat ya, ketika menghadapi sesuatu, menghadapi masalah yang kira-kira membuat kita tak semangat. Nah, itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang saat ini sedang menghadapi ujian, yang saat ini sedang menghadapi, contoh kalau kita di bangku sekolah ya, mungkin mendapatkan pelajaran yang susah, atau pada saat kita di kuliah itu mendapatkan tugas yang banyak, maka menyegerakan untuk cari teman-teman yang semangat, teman-teman yang memotivasi, kemudian cari buku-buku yang memberi semangat kita ya, buku-buku motivasi. Jadi kita akan semangat lagi, akan kembali semangat. Nah, itu sangat bermanfaat sekali buat kita. Kalau kita melihat seorang motivator, dia sedang beromong-omong di sosial media, kita harus positif terlebih dahulu, karena bisa jadi sembari dia memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain ya. Jadi dia memotivasi dirinya juga memotivasi orang lain. Jadi pengalaman yang dia dapatkan, kemudian untuk memberi semangat dirinya, karena nggak mungkin orang lain akan memberi semangat, dorongan kalau tidak diri kita sendiri, maka dia mengatakan ya, memotivasi dirinya sembari memotivasi orang lain. Jadi kalau kita melihat ya, ada kata-kata yang sangat ini, hidup itu tidak semudah omong-omongnya seorang motivator. Ingat, motivasi itu sangat penting bagi kita ya. Motivasi bisa mendorong kita lebih semangat, lebih pantang menyerah, konsisten dan lain sebagainya. Maka di situ kita harus cari teman-teman yang seperjuangan, se-circle, sefrekuensi. Kalau kita bergerak di dunia cukur rambut ya, cari teman-teman yang sesama profesi ya, sesama tukang cukur, sehingga nanti ketika kita ada tantangan, ketika kita ada hambatan, ketika kita ada gelombang, ketika kita ada masalah, ketika kita ada tembok, maka ada teman yang bantu, memberi saran, masukan ya. Jadi ada yang memberi motivasi. Kalau tidak ada ya carilah buku-buku, carilah kata-kata yang baik, katakan saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti berani, saya pasti sukses, saya pasti berhasil. Nah, selalu katakan yang baik-baik. Teman-teman dimanapun berada, apa kabar semuanya, brother? Semoga tetap semangat, tetap jaya, baik di darat, laut, bahkan udara. Yang hari ini untuk urusan dunia ya, kita harus selalu banyak melihat ke bawah ya. Yang hari ini contoh ya, yang hari banyak di luar sana yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit ya. Alhamdulillah hari ini kita sehat. Banyak orang di luar sana yang makan 1 kali sehari, kita 3 kali bahkan bisa 4 kali dalam sehari. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat banyak di luar sana ada orang yang tiba-tiba tidak bisa melihat. Alhamdulillah hari ini saya punya skill ya, sehingga bisa melakukan aktivitas, bisa menghasilkan uang. Banyak di luar sana yang baru mau memulai belajar mendalami dunia jasa cukur rambut. Alhamdulillah hari ini kita sudah punya tempat ya, tempat yang alhamdulillah banyak di luar sana masih mencari-cari kontrakan untuk membuka usaha baru, bisnis baru ya. Alhamdulillah kita sudah mendalami dunia jasa ini, banyak di luar sana yang baru memulai.
Jadi kalau urusan dunia kita harus banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur ya. Dan alhamdulillah hari ini juga sambil menunggu customer yang datang, biasa menyempatkan waktu, meluangkan waktu sambil santai, sambil menunggu, saya menyegerakan untuk menatap kembali kamera lalu menyapa teman-teman dimanapun berada. Apabila nanti ada kata-kata yang kiranya menyakitkan ya, kata-kata yang salah bisa nanti dibenarkan, kata-kata yang kurang bisa ditambahkan, kata-kata yang lebih bisa dikurangi sehingga menjadi kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menginspirasi. Semoga ini menjadi ladang bahwa kita harus selalu melakukan menebar kebaikan dimanapun kita berada ya. Allah ini memberi kita dua mata, yang satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, yang satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka senantiasalah untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain, niscaya kebaikan itu akan kembali nanti kepada diri kita. Kalau kita selalu melihat keburukan orang lain, niscaya keburukan itu nantinya akan kembali lagi kepada diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, brother. Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Kurangi waktu untuk mengkritik, membicarakan. Mari saat ini mulai melakukan tindakan-tindakan. Setelah saya mengatakan bahwa mungkin ayo mengatakan yang baik, berarti ya kita harus berusaha untuk mengatakan yang baik-baik. Kalau saya mengatakan ayo olahraga supaya tubuh kita sehat ya, langsung menyegerakan untuk melakukan aktivitas gerak. Kalau saya mengatakan bahwa seorang cukur harus minum air yang banyak, ya kita harus bawa air minum ya. Ini air minum isinya 1,5 liter. Alhamdulillah habis dalam sehari. Nah, itulah ucapan harus dilakukan dengan sebuah tindakan. Teman-teman dimanapun berada, terima kasih yang sudah hadir di kesempatan live streaming di pagi hari ini. Ada dua kamera yang saya aktifkan, yang pertama di depan, yang kedua yaitu di sisi kanan kiri. Semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat dan pastinya bisa memberikan informasi yang baik-baik. Dan apa kabar teman-teman? Iklan sedikit ya bagi teman-teman yang ingin mempunyai pengalaman baru, skill baru di bidang jasa cukur rambut, bisa datang saja di El Jawawi Barber Arts yang berada di Jalan Atta, kilometer 12, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jadi kita buka kelas cukur atau beginner kelas, kelas pemula, kelas basic, atau yang mau lanjutan ya, mau upgrade skill, kita buka juga advance class. Kita sediakan wifi gratis, ruangan nyaman, kemudian full AC, fasilitas buku modul kita berikan, kemudian praktek langsung ke orang, dan pastinya ya konsultasi seumur hidup. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman. Teman-teman yang mau belajar atau kursus cukur rambut, ya, saya menyarankan ke teman-teman semua dimanapun berada, kalau kita mau kursus ngambil kelas cukur atau kursus cukur rambut itu, teman-teman mulailah belajar di rumah ya, belajar apa bahasa-bahasa istilah yang sering digunakan di dunia cukur rambut, kemudian sambil mempelajari, sambil otodidak di sosial media ya, karena durasi waktu di tempat kursus itu biasanya ada durasi yang ditentukan oleh penyelenggara ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 8 hari, 12 hari, 15 hari, 20 hari, 30 hari. Jadi waktunya terbatas, jangan sampai kita masuk kita tidak ada bayangan. Nah, jadi kita sia-sia bayar, sia-sia. Jadi mulai sebelum
ngambil kursus ya, minimal kita tahu bahasa-bahasa istilah, kemudian cara ya menggerakkan dan lain sebagainya, itu lebih bagus karena nanti ketika Anda belajar sudah nggak bingung ya, nggak bingung, kemudian tinggal praktek ya. Nah ini sangat membantu sekali. Ketika Anda masuk dalam masuk belum tahu apa-apa, nol ya, bisa saja, cuma nanti karena itu waktunya terbatas. Nah waktunya terbatas, beda dengan kita yang mungkin di bangku sekolah itu per semester 6 bulan, kemudian sampai 1 tahun. Nah kalau di tempat kursus itu waktunya terbatas. Nah kemudian ada istilah konsultasi seumur hidup. Nah konsultasi seumur hidup itu mungkin ya bisa kesibukan dari yang peserta itu ya. Kalau pesertanya nggak sibuk bisa datang setiap hari, atau sudah selesai ditentukan kursusnya bisa datang lagi. Tapi kalau seandainya teman-teman yang sibuk ya, sudah selesai waktu yang ditentukan, nggak mungkin dia akan kembali lagi ya. Pastinya dia akan mungkin ya fokus di pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi saya sarankan untuk bagi teman-teman yang mau belajar ya, minimal mungkin sudah tahu basic atau mau upgrade, atau memang di rumah ya melihat tutorial atau scrolling di sosial media bahasa-bahasa istilah yang sering digunakan dalam gunting rambut, apa itu blunt cut, apa itu point cut, apa itu deep point cut, apa itu sister overcomb, apa itu clipper overcomb, kemudian apa itu menggerakkan handling clipper, ada istilah scooping, angle, kemudian making, ada stroke. Nah, teman-teman mungkin bisa cari di sosial media istilah-istilah itu. Kemudian ada layer, ada over direction, ada tension, ada parting, ada section, dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada saat mengikuti kelas, jadi tidak tidak asing lagi dengan bahasa-bahasa itu. Kembali lagi ke layar ya. Tadi ada motivasi bahwa kata-kata atau kata-kata dari seorang omon-omon dari seorang hidup itu tidak semudah omon-omonnya seorang motivator ya. Jadi motivasi itu sangat penting untuk kita ya, membuat kita semangat, kembali semangat, kemudian untuk menggerakkan semangat kita, memberi motivasi ya, karena motivasi itu ibarat dorongan kita ya. Kalau kita di bangku sekolah, motivasinya mungkin seorang guru atau mungkin buku-buku. Kalau kita yang sudah berkeluarga, yaitu motivasinya yaitu anak, istri, yang selalu memberikan motivasi, dorongan untuk kita semangat. Nah, ini penting juga bagi teman-teman dimanapun berada yang menekuni jasa cukur rambut ya, yang ketika Anda 1 minggu, 2 minggu fokus di barber ya, untuk membuat kita semangat ya, kembali membara, yaitu luangkan waktu untuk 1 hari dalam 1 minggu itu, mungkin 1 jam, 2 jam, atau 1 hari libur untuk melakukan healing ya, stress release, pergi ke alam, ke gunung, ke laut, ke hutan, mancing dan lain sebagainya untuk menyegarkan atau refresh ya. Ketika nanti besoknya, lusanya Anda kembali beraktivitas ya, Anda bisa semangat lagi dalam melayani customer ya. Jangan sampai karena fokus di sini tidak pernah healing, tidak pernah refreshing, tidak pernah jalan-jalan, jadi mempengaruhi pelayanan Anda kepada customer ya. Nah, di situ ada pelayanan terhadap customer ya, attitude kita, yaitu masuk ke dalam soft skill. Nah, teman-teman, baik, terima kasih yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Jadi intinya ya, motivasi itu sangat penting untuk kita ya. Kalau kita tidak bisa memotivasi diri sendiri, maka carilah
teman atau yang menjadi mentor kita untuk menjadi contoh, atau teman yang memberikan, atau kita masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang positif ya, teman-teman yang bisa mempengaruhi kita untuk lebih baik lagi. Jangan masuk ke lingkungan-lingkungan orang yang suka membicarakan orang lain, suka mengkritik orang lain, mengeluh apalagi ya. Jadi marilah kita selalu masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang positif, yang bisa memberi kita dorongan, bisa memberi kita semangat, memberi kita maju ya. Dan jauhkanlah dari orang-orang yang jahat dan lain sebagainya. Kata-kata hari ini ya, buah pepaya, buah jeruk, buah semangka, buah durian, buah pepaya, buah pisang, itulah buah-buahan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, jangan mempersulit hidup karena termakan gengsi. Bahagia itu tidak harus kaya, bahagia itu tidak harus punya motor, punya mobil, punya rumah yang bagus, tapi selalu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup pasti ada gelombang, namanya hidup pasti ada ujian, itulah kehidupan. Bagi teman-teman yang sedang menekuni jasa cukur rambut, masih pemula ya, tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Tidak harus bagus hasilnya, sambil jalan nanti Anda mendapatkan teknik bagaimana memotong yang bagus, bagaimana membuat gradasi bagus. Jadi keberhasilan itu akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Seperti ada pepatah Jepang ya, nana korobi yaogi. Jadi kalau kita jatuh 7 kali, bangkit 8 kali, jatuh 8 kali, bangkit 9 kali, jatuh 9 kali, bangkit 10 kali, dan seterusnya. Artinya apa? Seperih apapun luka, sepahit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kita berpikir untuk menyerah. Kalau menyerah sudah dipastikan kita akan gagal. Thank you, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you